Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian pagi ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sudah pada sarapan semua? Belum. Belum. Oke, di samping sarapan nggak apa-apa silakan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa, menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Tuhan supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kalian mendapatkan hasil manfaat yang maksimal dari kegiatan pagi hari ini. Berdoa, dipersilakan. Cukup, akan yang belum presensi segera presensi. Tokennya sudah Pak Agung share di chat ini. 0 KIH, huruf kapital semua ya. Nah, Pak Agung cek ini yang siapa saja yang sudah presensi. Nah, sudah ada banyak yang presensi ini. Ada beberapa yang belum, silahkan yang belum segera presensi. Karena presensi hanya bisa dilakukan pada jam pelajaran tersebut. Pas jam pelajaran Pak Agung berarti kalian harus presensi di jam pelajaran Pak Agung. Ya, yang belum silahkan jangan sampai lupa segera saja. Ya, bertanya di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini Pak Agung amati ya, ini secara beberapa kelas yang Pak Agung ajar itu kok kelihatannya sedikit motivasi belajar kok kurang istilahnya begitu. Nah, boleh Pak Agung tahu salah satu dari kalian, silakan, kira-kira yang membuat turun motivasi belajar itu apa ya? Ngantuk, Pak. Nggak paham sama pelajarannya apa, Pak? Nggak paham sama ngantuk. Oh, kuota ya. Yang jelas pertama kuota. Kuota, Pak. Oke. Jaringan internet. Jadi utama di situ ya. Ya. Oke. Berarti andai kata kalian disupport dengan jaringan internet yang bagus ya, minimal untuk Zoom meeting lancar, untuk upload tugas, download tugas itu lancar, semangat kalian ada pasti? Pasti. Ada, Pak. Kalau boleh tahu, selama 1 minggu ya, seberapa sering kalian mengikuti PJJ itu dari Bapak Ibu guru? Apakah sangat sering, selalu? Sangat sering, Pak. Sering, Pak. Selalu. Yang ada yang selalu? Tolong diabsenin, Pak. Lu absen. Ada yang selalu? Enggak. Enggak ya? Pak. Oh, Selalu. Oh, gitu ya. Oke, jadi begini. Pak Agung hanya akan membantu memberikan wawasan. Ini seandainya saja pandemi ini ternyata, ini kan rencana pemerintah itu nanti mulai awal Januari kalian direncanakan bisa mulai tatap muka, tapi tidak sepenuhnya, mungkin separuh-separuh atau sepertiga kelas atau bagaimana, Pak Agung belum tahu rencananya. Tapi itu baru rencana. Nah, seandainya ternyata pandemi berlarut-larut dan akhirnya tetap kita harus terpaksa PJJ. Nah, ini harus menjadi PR kita semua ya, PR kami di sekolah sebagai guru dan PR kalian semua sebagai siswa itu harus bertahan ya, harus tetap belajar dengan kondisi apapun ya. Jadi harus tetap semangat. Apapun yang kalian punya di rumah, fasilitas apapun, meskipun itu tidak fasilitas yang luar biasa, manfaatkan. Ya, tidak harus Zoom meeting, ya tidak apa-apa. Meskipun hanya Bapak Ibu guru akhirnya cukup bisa memberikan penugasan karena memang kondisi ya,
tidak apa-apa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi logika, ya. Fungsi logika, seperti gambarannya, kalian akan menghitung nilai rata-rata atau menghitung menggunakan perhitungan di Excel untuk menentukan ini lulus atau tidak. Nah, fungsi-fungsi logika itu digunakan untuk membantu dalam perhitungan seperti ini. Gambarnya seperti ini. Oh ini tidak, dan seterusnya. Nah, satu. Betul. Nah, fungsi logika itu membantu kita untuk mempercepat perhitungan. Ya, gambarnya seperti itu. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari adalah tentang fungsi logika, khususnya ya. Kita akan belajar data tulisan. Nah, jadi melalui pembelajaran discovery learning diharapkan peserta didik mampu menentukan penggunaan fungsi logika if, and, or dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui unjuk kerja peserta didik mampu menemukan solusi permasalahan menggunakan formula pada pemrosesan data Excel sesuai prosedur yang benar. Itu tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengenalan awal aplikasi pengolahan. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi logika. Oke, kita masuk ke materi inti ya. Jadi begini, tadi seperti yang tadi Pak Agung contohkan ya. Seperti yang Pak Agung contohkan ini, kelihatan ya. Ini kira-kira bagaimana cara menghitungnya nih? Misal di sini, jadi ini sebuah tabel. Tabel ini menggambarkan tentang proses penerimaan karyawan baru. Ya. Jadi yang daftar di sini ada yang ijazahnya SD, ada yang MI, ada yang SMK, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang S1. Ya. Jadi bermacam-macam ijazah. Nah, padahal pada saat penerimaan karyawan itu ada persyaratan ya, ijazah yang diterima itu minimal adalah, jadi siswa calon karyawan yang diterima itu ijazahnya harus minimal S1. Nah, selain ijazahnya minimal S1 harus mendapatkan nilai tes wawancara ya, itu di atas 80. Itu persyaratan. Ini nanti bagaimana cara membuat mengkondisikan ini supaya ini nanti, oh ini si Arman diterima, oh Asna tidak diterima, oh Ayu diterima. Bagaimana? Apakah kita harus cek satu persatu? Ini sebenarnya bisa, kalau hanya ini kebetulannya 10, ini dicek satu persatu bisa. Coba Sindu, Pak Agung dibantu Sindu. Untuk yang Arman, yang kolom E ini, Sindu kelihatannya ini ya? Ya Pak, kelihatan. Ini kira-kira Arman diterima nggak kerja di situ? Diterima. Ya. Memenuhi syarat ini. Ya, 80 kan Pak, itu minimalnya. Ya, minimal 80. Tapi ingat, ijazah terakhir minimal S1. Oh ya. Enggak Pak. Oke. Ya Pak. Baca itu nih. Jadi makanya ini nanti kita akan gunakan gunakan fungsi logika untuk membantu kita menyelesaikan tabel ini ya. Kadang-kadang kan kalau kita kita nggak teliti, wah ini diterima enggak, contohnya seperti itu. Paham ya Pak. Oke. Ya. Oke. Siap. Materi yang sudah Pak share ya, silahkan dibuka. Nah, ini gambarnya nih. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Jadi begini, Pak, zaman sekarang masih belajar Excel buat apa? Excel itu dipakai sampai kapanpun ya ini. Contohnya pekerjaan administrasi, sekretaris, ya, akuntan, ada ini pusakawan, kemudian ada guru, seperti Pak Agung, kemudian editor, penulis, itu semuanya masih menggunakan
Excel. Jadi betapa masih pentingnya Excel, maka tetap diajarkan di SMK ya. Kita hari ini Rabu tanggal 18 November 2020 kita akan belajar tentang fungsi logika ya, termasuk nanti kombinasi logika if dengan and dan or. Apa sih sebenarnya dinamakan fungsi if itu? Jadi fungsi if itu digunakan untuk menjalankan sebuah rumus Excel jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi ya, atau rumus Excel lainnya jika kondisinya tidak terpenuhi. Ada dua kemungkinan yang akan dilakukan jika kita menggunakan kondisi if ya. Ada satu logika ya, satu logical test, dan dua kemungkinan yang akan dijalankan jika logical testnya terpenuhi atau tidak. Itu fungsi if ya. Sekarang kita coba jika fungsi Excel yang tadi kita coba gunakan. Kita akan tuliskan rumus fungsi ya. Rumus fungsi tadi ya, yang sudah Pak Agung tampilkan di slide tadi, sebenarnya di Excel sendiri ada. Caranya bagaimana? Caranya kita ketik saja, nanti otomatis Excel akan memunculkan format penulisan fungsi sesuai format yang benar. Oke, biasanya awali fungsi dengan apa? Tanda apa ini operatornya? Menuliskan fungsi. Yasin? Oh, yang terbaru nggak ada. Awali fungsi menuliskan fungsi awal menggunakan apa operatornya? Sama dengan, Pak. Sama dengan, oke. Sama dengan, kemudian tuliskan if-nya. Setelah itu, untuk menuliskan logical test, kita awali dengan kurung buka. Nah, di situ kalian amati, itu akan muncul sendiri ya. Itu muncul sendiri bagaimana format penulisan dari fungsi if. Logical testnya apa? Kita lihat syarat tadi, jika ijazah terakhir minimal S1 maka status diterima. Nah, untuk itu kita tuliskan di sini. Ijazah itu ada di kolom berapa? Oh, di kolom C5. Kita klik C5. Syaratnya apa? Minimal S1. Nah, kira-kira operator apa yang pas untuk menuliskan minimal S1? Zeta atau Yasin bisa membantu? Operatornya operator OR, Pak. Kita belum sampai OR, ini operatornya mungkin lebih besar, lebih kecil, atau kurang dari, sama dengan di kolom C. Karena ini di kolom C ini isinya bukan numerik ya, ini karakter semua ya. Nah, di sini karakter, kira-kira operator yang paling pas kita menggunakan operator apa? Oh, tidak sama dengan, Pak. Sama dengan ya, tidak sama dengan kan kita susun loh ya. Nah, berarti di sini kita, misal saya menggunakan operator sama dengan begitu, boleh enggak? Oh, bisa, Pak. Bisa ya. Oke, bisa. Kemudian karena ini bentuknya karakter, maka penulisan karakter itu pada Excel itu harus diapit dengan tanda ketik ya. Dan jangan lupa karakter yang dituliskan harus sama persis. Jadi misal itu huruf besar ya kita gunakan huruf besar. Setelah itu setelah penulisan logical test, kemudian belakangnya dilanjutkan dengan diikuti dengan titik koma ya. Di situ sudah ada contohnya. Kemudian sekarang ini jika kondisi ini terpenuhi maka apa? Status diterima, berarti akan muncul tulisan diterima ya kan. Nah, di sini jangan lupa karena karakter diapit ya, tulisan diterima. Nah, apabila logical testnya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Akan muncul tulisan tidak diterima. Karena kalau logical testnya terpenuhi diterima, maka jika itu tidak terpenuhi, logical test tidak terpenuhi, maka otomatis tidak diterima ya. Kita tuliskan di situ. Diakhiri dengan kurung tutup. Ingat, kita awali kurung buka, diakhiri kurung tutup.
Oke, kita cek sekarang. Ini muncul tidak diterima. Arman ini jasa terakhirnya SD, betul ya? Tidak diterima ya? Ya, benar Pak. Oke. Ya, benar Pak. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada Pak. Belum ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan untuk penggunaan fungsi if. Tidak ada Pak. Fungsi or. Ya. Kalau ini tadi if, sekarang kita masuk ke or. Nah, kombinasi if dengan or itu sebenarnya adalah jadi sama tujuannya, menghasilkan apa nilai logika true atau false, sama seperti tadi. Hanya kenapa kita menggunakan or? Ya, or itu kalau bahasa Indonesia atau ya. Jadi pada saat kita itu menemui kondisi yang lebih dari satu. Nah, kondisi yang lebih dari satu itu kita bisa menggunakan bantuan kombinasi antara if or atau if and. Kalau if or itu persyaratannya ini. Jadi di sini tabel fungsi. Misal ini saya ambil contoh, Pak, aku menggunakan dua kondisi. Misal ada dua kondisi A dan B. Jika dua kondisi ini, kondisi itu semuanya terpenuhi, maka nanti hasilnya adalah true. Jika salah satu, karena ini atau, jika salah satu kondisi terpenuhi, hasilnya masih true. Dan hasilnya akan false apabila kedua syarat tadi, kedua kondisi tadi tidak, kedua kondisi tadi false. Itu akan tidak terpenuhi. Nah, sintaknya seperti ini, if, or, kurung buka, kemudian masukkan kondisinya, misal ada dua berarti kondisi satu atau uji logika satu, titik koma uji logika dua, kemudian kurung tutup, titik koma jangan lupa, terus seperti tadi, jika nilai true apa, jika false apa, biar lebih jelas ya. Saya yakin kalau hanya teori itu masih susah menerimanya. Kita coba lagi, kita aplikasikan di ini, di kolom F. Nah, ini kan penggunaan or. Penggunaan or di sini ya. Di sini ada kondisi jika ijazah terakhir minimal S1 atau nilai tes wawancara di atas 80, maka status diterima. Jadi jika salah satu dari dua kondisi itu terpenuhi, maka bisa diterima. Bagaimana penulisannya? Jangan lupa ya, awali dengan sama dengan, kemudian if kurung buka. Kita akan menggabungkan if dengan or, maka tuliskan or di sini. Ya, or. Ya. Setelah itu kurung buka lagi untuk menuliskan logical testnya. Logical test 1 yang pertama apa? Ijazah. Ijazah itu ada di kolom C. Nah, kita klik kolom C. Minimal S1 berarti persyaratannya seperti tadi pada saat kita membuat kondisi menggunakan if ya. Sama dengan S1. Nah, kemudian karena kita di sini menggunakan dua kondisi, ada nilai wawancara juga, maka dipisahkan dua kondisi ini dengan tanda operator titik koma. Kemudian kondisi yang kedua ini kita ambil dari kolom D, ya, nilai tes wawancara. Di atas 80, berarti kalau di atas 80 itu 80 diterima atau enggak kira-kira? Enggak Pak. Ya ya, berarti harus di atas 80, berarti D5 harus lebih besar dari 80. Nah, setelah itu diakhiri kurung tutup, ini untuk mengakhiri bagian dari logical testnya. Bila jadikan titik koma, kita masukkan seperti tadi. Jika terpenuhi, apa yang harus dilakukan? Harus mengambilkan status diterima, berarti di sini diterima. Kemudian status yang kedua adalah jika logical testnya tidak terpenuhi, maka tidak diterima. Apa diakhiri dengan kurung tutup. Kira-kira kalau dianalisa benar dari jawabannya? Jeta, gimana? Ya benar Pak. Alasannya kenapa? Soalnya atau
Oh. Tes wawancaranya 92 berarti lulus, Pak. Oke. Itu karena nilai tes wawancaranya tinggi ya. Jadi meskipun ijazahnya rendah, karena nilai tes wawancara tinggi, maka Arman ini bisa diterima. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Kalau belum ada, kita lanjut Iya, yang N. Ya, yang N. Untuk fungsi if dan N, kombinasi if dengan N itu hampir mirip dengan if dengan or. Ya. Kalau if dan or itu salah satu dari, misal kita menggunakan dua kondisi ya, salah satu dari kedua kondisi itu terpenuhi atau true, maka hasilnya true. Nah, kalau di N ini karena dan, berarti harus dua-duanya terpenuhi supaya hasilnya true. Ya. Jadi kalau melihat tabel fungsinya adalah jika kondisi A dan B itu terpenuhi kedua-duanya, maka resultnya atau hasilnya true. Jika salah satu atau kedua-duanya malah tidak terpenuhi, maka semuanya false. Ya. Penulisannya juga sama formatnya. Kalau tadi or itu di sini tulisannya or, kalau N ini hanya or-nya diganti N. Supaya lebih jelas, langsung kita coba di Excel ya. Nah, ini perhatikan kalian di kolom D. Di kolom D. Di kolom G itu ada persyaratan jika ijazah terakhir minimal S1 dan nilai tes wawancara di atas 80, maka status diterima. Di sini harus kedua-duanya terpenuhi supaya bisa diterima ijazah. Cara penulisannya sama seperti tadi ya, diawali dengan sama dengan if. Kita akan menggunakan fungsi tambahan N ya, kita ketikkan N kemudian kurung buka untuk menuliskan logical testnya. Logical testnya sama, kita masih menggunakan ijazah terakhir di kolom C, itu sama seperti yang tadi, minimal S1. Kemudian di kolom D ini harus lebih dari 80. Ya, diakhiri kurung tutup. Kemudian tadi jika syarat terpenuhi maka diterima, maka di sini diterima. Kemudian jika tidak terpenuhi maka dituliskan tidak diterima. Tidak ada, Pak. Ya, sampai di sini ya. Gas. Di kolom F, pada saat kita menggunakan fungsi if kombinasi or, itu Arman diterima karena persyaratannya jika ijazah terakhir minimal S1 atau nilai tes wawancara di atas 80. Ini Arman masih bisa diterima. Sedangkan di kolom G, kita menggunakan kombinasi fungsi if dan N itu persyaratannya adalah ijazah minimal S1 dan nilai tes wawancara harus di atas 80. Karena Arman hanya terpenuhi di nilai tes wawancara, sedangkan ijazah tidak terpenuhi, maka Arman tidak terpenuhi. Sampai di sini ada pertanyaan bahwa di LKPD itu ada materi-materi ini masuk di silabus di poin keberapa, kali keberapa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, seperti yang tadi Pak Agus sampaikan di awal. Pengerjaannya, langkah pengerjaannya ada di langkah G, yaitu langkah kegiatan itu. Nah, untuk itu dari waktu pengerjaan ya yang sudah tadi Pak Agus sampaikan, silakan salah satu bisa membantu Pak Agung untuk menyampaikan ini hasil pengamatan di sini. Kalian silakan salah satu dari kalian untuk presentasikan. Aidin bisa Pramasta bantu Pak Agung? Aidin Pramasta. Oke, presentasi sendiri atau saya screen share. Oke, sip. Silakan. Silakan. Tapi ini nggak bisa screen share, Pak. Kenapa? Katanya
tulisannya host disabled participant sharing. Sudah bisa sekarang? Bentar, Pak. Ini sudah saya hidupkan. Tadi lupa saya aktifkan. Sudah, Pak. Oke, kelihatan. Sudah selesai nih. Silahkan dipresentasikan. Tadi yang kolom E sudah. Sekarang tinggal kolom F, kolom G. Nilai tertinggi, terendah, rata-rata. Silahkan. Untuk yang fungsinya if dan or, Ya. rumusnya sama dengan if dalam buka kurung or, buka kurung lagi, kolomnya yaitu di sini D5, yaitu untuk nilai tes wawancaranya. D5. Karena KKM-nya 75, maka menggunakan simbol lebih besar dari 75 karena KKM-nya 75. Kemudian tutup kurung, titik koma, Ya. habis itu tanda petik, diterima karena ini true-nya, Ya. kemudian tanda petik lagi, setelah itu titik koma, tanda petik lagi, tidak diterima karena ini false-nya, karena kalau tidak memenuhi 75 maka pendapatnya tidak diterima. Kemudian tanda petik, kemudian kurung tutup. Sip. Kemudian yang G, kalian? Yang G ini fungsi if dan n. Fungsi if dan n ini tujuannya untuk menggunakan dua logika. Oke, dua fungsi ya, atau lebih. Kebetulan di sini menggunakan dua fungsi. Oke, terus. Rumusnya sama dengan if dalam buka kurung n, Ya. buka kurung lagi, ijazah terakhirnya yaitu Ya. di kolom C5, betul. sama dengan minimalnya S1 dimasukkan S1, kemudian titik koma, kemudian untuk nilai tes wawancaranya yaitu di kolom D5, karena KKM-nya 75 maka menggunakan simbol lebih dari KKM 75, kemudian kurung tutup kurung, titik koma, tanda petik diterima karena kalau memenuhi dua keadaan tadi maka ditampilkannya nanti diterima, kemudian tanda petik lagi, titik koma. Kalau tidak memenuhi maka dapatnya nanti tidak diterima. Oke. Kemudian terus hasilnya kenapa ini kok semuanya tidak diterima? Karena tidak ada yang memenuhi dua-duanya kondisi ini, Pak. Oke, sekarang kita amati ya. Real secara langsung coba kamu amati. Jika ijazah terakhir minimal S1 dan nilai tes wawancara di atas 80. Coba kita amati yang S1, kamu amati. Bianca coba kamu amati. Bianca ijazahnya S1, kan? Nilai wawancara 85. Harusnya diterima atau tidak? Terima. Oh, diterima, Pak. Nah, kenapa ini kok tidak diterima? Apa kira-kira? Coba kamu amati di kondisinya, kondisi. Oh. Nah, ini Pak. Kondisi coba yang kamu klik di kolom yang kolomnya Arman dulu aja. Paling atas. Ya, di escape dulu, itu masih nyambung. Escape aja. Oke, letakkan. Nah, kamu amati di situ. Kondisinya C5 sama dengan S1 tadi Pak Agung sudah memberi contoh. S1 di situ adalah karakter, bukan angka. Jadi kalau karakter harus bagaimana? Tanda petik. Nah, betul. Nah, sekarang dicoba lagi, dijalankan, terus di drag ke bawah. Di antara aja udah di update tanda petik. Bukan. Nah, di sini di drag ke bawah. Nah, ya tahu ya bedanya ya. Paham ya? Jadi ada berapa yang diterima? Satu. Oke, hanya Bianca. Sekarang nilai tertinggi.
Kalian diisi nilai tertingginya. Nilai tertinggi pakai rumus apa? Max. Oke. Max, terus kolomnya di mana yang dia pakai? Di kolom nilai wawancara. Kolom Ya, wawancara. Feeling. Iya, betul. Silakan di-drag di situ. Scroll. Nah, Jangan lupa kurung tutup. Oke, nilai tertinggi betul ya, 92 ya. ya, ya. Sekarang nilai Ya. terendahnya Min. min. Kolomnya masih sama. Nah, nilai rata-rata pakai apa? Average. Nah, average. Kalau kamu nggak hafal, kamu klik tombol. Oke, kalau bisa ketemu boleh. Kalau nggak hafal itu di sebelah kanan atas itu yang ada logo Sigma itu sebenarnya di situ ada fungsi-fungsi banyak ya. Boleh pakai di situ. Atau kamu ketik juga nanti akan muncul bantuannya ya. Oh iya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada. Oke, paham ya di sini ya? Paham. Ya, Aidin paham ya? Tadi yang tadi kesalahannya di mana, paham ya? Paham. Oke, terima kasih luar biasa Aidin. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, setelah kita selesai LKPD ya, jangan lupa nanti LKPD dikumpulkan ya, Nanti linknya Pak Agung share ya, dikumpulkan. Kemudian sekarang kalian buka lembar evaluasi yang sudah Pak Agung share juga. Silakan dibuka, dikerjakan nih. Evaluasi karena kita sudah kita sudah menempuh pembelajaran dari awal tadi, penjelasan awal. Kemudian kalian sampai dengan praktek mengerjakan LKPD ya, sudah berhasil tadi. Sekarang Pak Agung pengen tahu tercapainya sampai di mana ya. Silakan soal evaluasi, Mas. Soal evaluasi. Ya, di situ ada tabel. Nah, tabel ini Pak Agung sudah share belum ya tabelnya? Pak Agung lupa tadi. Share belum ya? Sudah ya? Yang tabel ini sudah ya? Nah, silahkan dikerjakan, waktunya 8 menit ya. Nanti kita bahas bersama kira-kira jawabannya. Ada pertanyaan dari soal ini? Dikerjakannya di Excel, Pak. Di Excel, betul. Pak Agung sudah share file Excelnya ya? Ya. Ya. Jadi nanti dikerjakan di Excel, kemudian kalian copy ya, ini tuliskan rumus ini untuk, nah dituliskan, jadi copy dimasukkan di bawah ini, penyelesaian di lembar yang kedua ini, halaman kedua ini. Nanti kalian copy, kalian masukkan di situ, di situ. Jadi yang dimasukkan screenshot tabel ya, sama copy rumus. Oke, silakan dibuka semua lembar Excelnya, kita bahas ya, Pak Agung share screen. Atau ada yang dari kalian yang mau mencoba mengerjakan sebelum ini Pak Agung lanjutkan? Kalau tidak ada, perhatikan Pak Agung ya, perhatikan Pak Agung, kita bahas bersama ya hasil evaluasinya. Ya. Oke, jadi ini kan sebenarnya sama seperti tadi, sama seperti kita pada saat kita ini ya, mengerjakan yang tabel rekap calon karyawan, itu kan sama sebenarnya ya kan? Di sini hanya memindahkan saja di sini. Nah, di sini ada persyaratan, jika nilai pengetahuan atau keterampilan di bawah KKM maka status remedi. Seperti yang tadi ya, diawali dengan sama dengan if, kemudian karena ini menggunakan or ya, or buka. Ini di sini ada dua
fungsi logika ya, logical testnya ada 2, yaitu di kolom D dan kolom E. Di kolom D itu juga harus nilainya di atas KKM, di kolom E juga harus di atas KKM. Jika salah satu ada nilai yang tidak yang di bawah KKM, maka harus remedi. Kalau di sini di situ seperti itu statusnya, maka ini kita ambil di kolom ini di 5 dulu ya. Ini sama kondisinya, kurang dari 75, kurang dari ya, karena kurang dari 75 ya. Terus yang logical kedua, sudah remedi. Ini sudah betul apa belum ini kira-kira? Rumusnya Pak Agung atau ada yang salah? Aidin, formatnya sudah betul atau salah punya Pak Agung ini? Betul, Pak. Sudah betul ya? Oke, kita coba ya. Nah, coba diamati Arman ini. Arman kenapa remedi? Arya, kenapa Arman remedi? Jika bentar Pak. Karena keterampilannya Pak. Keterampilannya kenapa? Bawa KKM. Oke, paham ya jadi ya. Nah, ya. Gerak. Oke, kalian perhatikan siapa yang tidak seperti ini rumusnya. Ya, jadi ini untuk OR, penggunaan OR. Sekarang untuk penggunaan N. Nah, sebenarnya ini kalau kalian pengen cepat ya, tidak usah berlama-lama, tinggal ini saja di copy. Ini tinggal di copy, kita pindahkan ke sini. Kalau sudah jawab, mudah-mudahan kalian bisa jelas memahami apa yang Pak Agung sampaikan ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang fungsi logika, kalian sudah mengikuti praktek dengan baik ya. Mudah-mudahan tadi sedikit praktek yang kita lakukan bersama itu bisa membuat kalian semakin semangat untuk mencoba lagi. Silakan diasah terus keterampilannya ya. Coba nanti cari contoh-contoh soal di internet, silakan kalian browsing ya, dicari kemudian dikerjakan. Karena keterampilan itu akan bisa kalian kuasai kalau kalian sering melakukan itu. Ya, jadi keterampilan itu kuncinya adalah sering, selalu. Kalian naik motor, pernah latihan sampai bisa, kemudian 10 tahun nggak pernah naik, kira-kira lincah nggak naik motornya? Nggak. Ngomong, ya kan, bicara. Kalian sudah bisa bicara, ngomong, tapi kalian jarang berkomunikasi. Seperti ini contoh ya. Jadi kalau Pak Agung nilai itu komunikasi kita memang masih kurang bagus ya. Jadi ya berjalan 2 arah. Silahkan kalian asah terus ya komunikasinya, supaya dengan guru siapapun nanti bisa berjalan 2 arah. Tadi coba Aidin, untuk if ya, untuk if itu berapa kondisi yang bisa ditampung pada saat kita mau menggunakan fungsi logika if? 1, Pak. 1 kondisi ya. 1. Kemudian Arya, untuk penggunaan if dengan and dan or itu berapa kondisi yang bisa ditampung? 1. F atau or? And dan or. If penggabungan dengan and dan or itu berapa kondisi? And dan or. Ya, if digabungkan dengan and dan or itu berapa kondisi yang bisa ditampung di situ? 2 ya, 2 atau lebih sebenarnya, seperti itu ya. 2 atau lebih. Jadi kenapa kok kita menggunakan and or itu, karena memang tujuannya apabila ada lebih dari 1 kondisi itu bisa menggunakan itu. Gitu ya? Ya. Oke. Pak Agung lanjutkan tadi tentang komunikasi ya. Jadi
belajarlah berkomunikasi, karena sesungguhnya sebuah pertemuan itu begitu indahnya apabila ada komunikasi yang berjalan secara dua arah. Ya, itu begitu indahnya. Apapun yang kalian sampaikan itu meningkatkan mutu atau kualitas dari pertemuan tersebut. Jadi Pak Agung sangat berharap ke depan dengan siapapun kalian meeting, ya, usahakan biasakan untuk berbicara. Ya, tapi jangan bareng-bareng, nanti begitu berbicara satu kelas, Pak, wah ini repot nanti Pak Agung, ya. Jadi bergantian. Mohon izin Pak bertanya ini atau Pak mohon izin menjawab. Jangan takut salah, sekali lagi jangan takut salah, ya. Mendingan kalian pada saat belajar itu mengalami keliru atau salah, daripada nanti begitu sudah aplikasi praktek beneran kalian sering mengalami kesalahan, ya. Mumpung masih belajar. Baik, untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang masih di fungsi, ya. Kalau ini fungsi logika itu tentang VLOOKUP, LOOKUP. Nah, itu lebih seru lagi sebenarnya, itu lebih asik gitu. Nah, kalian masuk RPL itu harusnya belajar logika, itu tantangan luar biasa, mengasah logika kalian. Ya, siapkan saja untuk materi VLOOKUP, LOOKUP ke depan. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa supaya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi di musim pandemi ini, kita semua terhindar dari segala penyakit, ya. Sehat selalu pokoknya. Semangat belajar. Oke, mari kita berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya dan perhatian kalian. Aku mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.